Sabahul khair. Kaifa halukum? Qabla nabda ad-dirasa hadha as-sabah, hayya bina nabda bid-du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, fi hadhihi sabah mubarak man la yahdur minkum kullukum hadirun. Semuanya hadir? Nah, siapa aja yang nggak hadir? Saya absen satu-satu aja ya. Adwa, Ahmad Nafal, Akila, Aina Akila, Aina Akila, Zin ya, Azda Akila, Dia Najwan, Vivian Alvin, Puro Fisha, Aina Puro Fisha, Gendis, Iswadi, Hilma Ayumina, Alvin apa? Muhammad Feza, Muhammad Mirza, Najma, Naura, Wanita, Rahmian, Reski Fadel, Ronaya, Sabrina, Sabrina Zahira, Salman Al-Farisi, Talita, Titus, baik, sebelum melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini, breaking dulu ya. Masih ingat breakingnya? Masih? Kayaknya ada yang ngantuk di belakang nih. Breaking dulu ya. Tasbih hamasa. Hamasa. Masih ngantuk? Masih ngantuk? Aman ya? Pada aman? Oke? Oke. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang teks deskriptif sama jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Sehingga kalian tuh dapat bisa mengetahui apa itu teks deskriptif dalam bahasa Arab. Terus ada berapa teks deskriptif itu? Kemudian apa itu jumlah fi'liyah, apa itu jumlah ismiyah. Paham? Langsung aja kembali ya. An-nasul wasfi atau teks deskriptif. Apa itu teks deskriptif? Ada yang tahu? Mendeskripsikan sesuatu hal, benda, sifat dan lain sebagainya. Nah, di sini ada contoh ya. Coba kita baca-baca bersama-sama. Wahid nanya salah. Al-adyanu fi Indonesia. Sampai sini paham artinya? Nah, yang kedua, Indonesia fiha adyan katsiratun. Indonesia fiha adyanun katsiratun. Minha al-islamu, al-burudistaniyatu, wal-katolikiyatu, wal-hindusiyatu, wal-budiyatu, wal-konfusiusiyatu. Yusalli muslimuna fil masjidi, yusalli masihiyuna fil kanisati, yadhabu hindisi
nahnu na'ishu fi tasamu wa ihtirabin fi Indonesia. Coba kalian baca masing-masing, terus cari mufradat yang belum kalian ketahui. Dari awal sampai akhir yang mufradat yang belum kalian ketahui. Kemarin ini kita udah hafal ya? Na'ishu hidup. Nahnu na'ishu hidup. Wahtirami, tirom, penghormatan. Masihiyun itu Masihiyun, bukan Masehi. Nasrani sama ya sama saja yang Protestan sama Katolik dia. Itu dipanggilnya kan Islam kan Muslimun. Kalau mereka dipanggil Masihiyun. Nasrani. Sudah paham dengan teks ini? Paham? Siapa yang bisa mengertikan? Siapa yang bisa mengertikan? Gampang loh ini bahasanya. Nafal, coba nafal, baca nafal. Dari depan nafal. Baik. Yang keras nafal. Ada di Indonesia. Bagus. Itu diantaranya Islam, Katolik, Buddha, Bagus. dan orang Islam beribadah di masjid, Nasrani di gereja, Hindu dan Buddha pergi ke makam. Kami hidup dalam toleransi dan keharmonisan di Indonesia. Paham ya? Paham. Nah, dari tes ini dinamakan tes Nasul Wasfi atau tes deskriptif. Wasfi, Nasu al-Wasfi. Tes deskriptif adalah tes yang menggambarkan seseorang atau benda apa adanya. Bagaimana seseorang atau benda itu terlihat, terasa ataupun terdengar. Barusan kita mendeskripsikan apa? Agama yang ada di Indonesia. Tes deskriptif ini ada dua. Yang pertama itu al-wasfu al-amu. Coba bilang al-wasfu al-amu. Al-wasfu al-amu. Yang kedua al-wasfu al-khasu. Al-wasfu al-khasu. Paham? Paham? Paham tuh? Al-wasfu al-amu itu terdiri dari ta'rif, taskhis, sama tasnif. Nah, di teks deskriptif yang umum itu terdiri dari pengertian, identifikasi, sama klasifikasi. Sampai sini paham? Sedangkan al-wasfu al-khasu, deskripsi umum khusus itu al-wasfu al-khas minat tasnif. Deskripsi khusus dari klasifikasi. Sampai sini paham? Paham. Ada yang belum paham? Nah, ini contoh tadi itu al-wasfu al-am. Yang pertama Indonesia fiha adlan katsirun itu ta'rif. Minha al-islamu Budistanyu itu taskhis. Yusalli muslimuna itu tasnif. Apa artinya tasnif? Klasifikasi. Taskhis identifikasi. Ta'rif itu deskripsi atau pengertiannya. Sampai sini paham? Identifikasi, klasifikasi. Sampai sini paham? Ada yang belum paham? Lanjut. Yang di sini al-misal min usul khas. Yusalli muslimuna fil masjid kulla yawmin. Yusalli masihiyuna fil kanisati kull yawman ahad. Yadhabu
مهندسون ومغرضين المعبد للعبادة يحترم أصحاب الأديان بعضهم بعضا يعيش شعب Indonesia في تسامح وسلام. Sampai sini paham? Artinya paham? Di sini Rasul Al-Fasu itu kan apa tadi? Khusus ya. Jadi khususnya itu ditantumkan terlebih dahulu, dan juga deskripsi khusus. Sampai sini paham? Sebelum kita ke qawaid, kita merajaah kembali ya. Apa itu teks deskriptif? Apa al-wasfu, an-nasu al-wasfi? Teks yang menggambarkan seseorang atau benda sesuai apa yang dilihat atau didengar. Ada berapa teks deskriptif? Ada dua. Yang pertama al-amu wal khasu. Sampai sini paham? Kemudian dia lanjut ke al-qawaid. Sekarang saya minta antum cari perbedaan dari tabel 2 ini. Apa yang membedakan dari dua tabel di situ? Ada yang paham? Masih ada yang kebingungan? Saya baca ya. Dhahaba atau yadhabu talibu. Dhahaba yadhabu taliban. Dua murid. Dhahaba yadhabu tullab. Paham? Paham belum dari sini? Paham ya? Yang cewek sudah bisa? Paham? Nah, dari tabel ini yang di sini jumlah fi'liyah dan di sini namakan jumlah ismiyah. Kenapa? Jumlah fi'liyah karena diawali oleh fi'il, entah itu fi'il madhi atau fi'il mudhari yang telah kita pelajari kemarin. Sampai sini paham? Sedangkan jumlah ismiyah itu diawali dengan isim atau mubtada khabar. Sebelumnya udah belajar mubtada khabar gak? Sudah? Sudah? Pernah? Paham? Insyaallah. Mubtada khabar. Sampai sini paham? Al-jumlatu al-fi'liyatu. Jumlah fi'liyah itu terdiri dari fi'il dan fa'il. Fi'il itu kata kerja, fa'il itu orang pelakunya atau orangnya. Di sini paham? Semisal nih fi'ilnya itu mufrad mudzakkar, maka fa'ilnya atau pelakunya itu boleh mufrad, boleh musanna, boleh jamak, tapi yang mudzakkar. Contohnya yang ini. Fi'ilnya itu mufrad. Ini mudzakkar atau muannas? Ini mudzakkar atau muannas? Yang ini muannas. Jadi jumlah fi'liyah itu fi'il bertemu dengan fa'il. Fa'ilnya itu boleh mufrad, musanna sama jamak. Kalau fi'ilnya itu muannas atau cewek, maka mufradnya itu juga muannas, tasniyahnya juga muannas, jamaknya juga muannas. Sampai sini paham? Coba buatkan contoh. Ya'kulu at-talibu. Kalau menjadi dia perempuan sedang makan, jadi ta'kulu at-talibatu. Sampai sini paham? Paham ya? Gampang.
al-ismiyah tuh yaitu terdiri dari mubtada dan khabar. Apa itu mubtada? Mubtada itu isim yang ada di awal kalimat. Isim yang ada di awal kalimat. Apa aja sih isim? Isim itu apa aja? Isim itu kata benda. Contohnya kata benda. Masjidun. Masjidun. Khabarnya itu apa? Khabar juga isim. Ya. Setelah mubtada. Contohnya masjidun kabirun. Masjidun kabirun. Itu udah dinamai jumlah ismiyah. Caranya di sini gimana? Kalau mudzakkar mufradnya itu mubtadanya itu satu, maka khabarnya juga satu. Mubtadanya itu dua, khabarnya juga dua. Begitu seterusnya. Contohnya, at-thalibu mujtahidun. At-thalibu di sini mubtada. Mubtada di sini mufrad, tasniyah atau jamak? At-thalibu mufrad, tasniyah atau jamak? Mufrad. Mujtahidun juga mufrad. Coba yang ini, at-talibatu mujtahidatu. Di sini mufrad, tasniyah atau jamak? Jamak, muannas atau mudzakkar? Muannas. Jadi khabarnya itu juga jamak dan muannas, mujtahidatun. Sampai sini paham? Ada yang belum paham? Oh, cepat ya? Jelasin. Sampai sini paham? Sekarang kalian tulis di bukunya. Di lembar. Nanti dikumpulin. Pilih salah satunya. Pilih salah satu dari ini. Buat jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, muannas, mufrad, tasniyah, jamak yang mudzakkar, muannas, tasniyah, jamak, mufrad, muannas, tasniyah, jamak yang muannas. Paham perintahnya? Pilih salah satu dari mufradat ini, dari kalimat ini, dan jadikan seperti ini. Kelas jadi bismana jaidah, dismau jaidah. Jadi teks deskriptif itu teks an-nasulus fi, teks
Tif, ada dua yaitu umum dan khusus. Jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah itu fi'il terdiri dari fi'il dan fa'il. Sedangkan ismiyah itu mubtada dan khabar. Sampai sini paham? Paham. Baik. Hatamuna di mana nakhdim di mana dikirati alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam